Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, sobat trader ya. Ketemu lagi dengan saya Eko Trijuni dan saya adalah market analis forex.com. Dan seperti biasa, setiap hari Minggu, jam tayangnya sih pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya akan menyampaikan lagi untuk outlook mingguan ya, market kira-kira seperti apa seminggu ke depan. Kita akan bahas secara fundamental maupun secara teknikal. Oke, kita langsung aja kita mulai dulu dari outlook fundamentalnya. Oke, Oke, Sobat Trader, kalau secara fundamental kita bisa melihat bahwa sepanjang pekan ini cukup banyak ya data ekonomi high impact ya. Ini yang gambar bullnya atau gambar bantengnya, ikonnya ada tiga. Itu berarti adalah data ekonomi high impact yang kemungkinan besar akan berdampak kepada pergerakan market setelah data tersebut dirilis. Jadi yang namanya data ekonomi high impact itu biasanya akan berdampak setidaknya dalam 20 menit pertama setelah data itu dirilis. Dan biasanya pergerakan atau fluktuasinya itu cukup menarik ya, cukup atraktif. Karena disitulah nanti kita bisa mencoba untuk mencari peluang trading. Oke, Sobat Trader. Kita mulai di hari Senin tanggal 19 Juni itu tidak ada data ekonomi high impact kalau dari kalender kami yang kami sadur dari investing.com ya. Ada holiday di Amerika Serikat Juneteenth ya. Juneteenth ini mungkin banyak sobat trader yang belum pernah dengar atau tidak familiar ya. Jadi Juneteenth ini adalah semacam perayaan atau peringatan di mana dihapuskannya sistem perbudakan di Amerika Serikat dan ini biasanya diperingati oleh kaum African American, Afro American ya di Amerika Serikat dan ini menjadi sekarang sudah menjadi hari libur resmi. Jadi setelah Civil War di Amerika Serikat sana, saya lupa tahunnya tahun berapa. Jadi setelah perang sipil, perang saudara, eh, ada sebuah event atau sebuah tonggak sejarah lah katakan seperti itu, di mana Amerika Serikat menghapuskan perbudakan. Oke, jadi hari Senin skip tidak ada data ekonomi high impact yang bisa kita manfaatkan. Ya, setidaknya dari kalender dari investing.com. Nah, sekarang kalau kita lanjut ke hari Selasa, di tanggal 20 Juni 2023 ada pengumuman suku bunga dari People's Bank of China, PBOC. Previously-nya dia tidak di 3,65%, tapi tidak ada atau belum ada forecast untuk saat ini. Mungkin besok kita bisa lihat ada forecast-nya kali ya. Dan memang seperti ini biasa ya, ketika kalender mingguan itu belum berjalan minggunya, biasanya memang suka gini, belum ada forecast-nya. Tapi jangan khawatir, biasanya di hari pertama atau hari kedua minggu berjalan, itu muncul semua forecast-nya, biasanya seperti itu. Walaupun memang ada beberapa data yang memang tidak dikeluarkan forecast-nya oleh providernya. Oke, kemudian ada RBA Meeting Minutes di hari Selasa juga pukul 8.30. RBA Meeting Minutes ini membahas kira-kira ketika RBA atau Reserve Bank of Australia itu melakukan pengumuman suku bunga itu apa kira-kira yang melatar belakangi. Pandangan-pandangan dari anggota Dewan Gubernurnya itu apa saja nanti dituangkan dalam minutes tersebut. Kalau dari Amerika Serikat namanya Fed Meeting Minutes ya kita tahu itu. Nah, pukul 8.30. Data dari Cina ini juga cukup penting yang sebelumnya ya 8.15 itu kenapa? Karena seperti yang atau mungkin ada yang mungkin yang belum tahu ya, saya kasih tahu yang belum tahu, yang sudah tahu ya kita ingatkan lagi ya. Seperti yang kita tahu bersama bahwa Cina itu merupakan mitra dagang terbesar Australia. Jadi sebagian besar ekspor mereka itu dikirim ke Cina. Jadi wajar apabila data ekonomi dari Cina juga diperhatikan dan biasanya berdampak kepada dolar Australia gitu ya. Kemudian di malam harinya pukul 19.30 ada building permits untuk bulan Mei dari Amerika Serikat yang diperkirakan akan naik dari 1,417 juta menjadi 1,435 juta. Oke, itu diperkirakan naik pukul 19.30, nanti mungkin kita bisa manfaatkan ya untuk mencari peluang tradingnya. Nah, biasanya setup tradingnya atau trading setupnya itu saya atau kami posting sekitar 10 menit sebelum datanya dirilis di grup Telegram VIP forexmf.com. Jadi, sobat trader yang sudah tergabung di grup tersebut, silakan nanti cek kira-kira pukul 19.20, paling cepat 19.15, kira-kira trapping setup-nya untuk menyambut data building permission ini seperti apa ya di grup Telegram VIP forexmf.com Become a Pro Trader. Oke, lanjut ke hari Rabu, itu tanggal 21 Juni 2023, itu ada data beberapa data impact. CPI Core Retail Sales dari Inggris, CPI dari Kanada Core Retail Sales. Kemudian ada testify atau testimony dari Ketua Federal Reserve atau Ketua Fed Jerome Powell itu pukul 21 waktu Indonesia Barat dan disambung oleh Gubernur Jefferson
saya lupa dia dari cabang mana, Fed cabang mana gitu ya, juga akan memberikan testimoni. Nah, kenapa data ini penting, terutama data dari atau testimoni atau pernyataan atau statement dari Ketua Fed? Karena sebagai pemangku kebijakan arah suku bunga terutama, setiap statement dari Powell ini akan diperhatikan oleh market dan market akan mencari kira-kira ada nada hawkish atau nada dovish ini dari Powell, kira-kira seperti itu. Kemudian dari hari Kamisnya ya, tanggal 22 juga banyak ada pengumuman suku bunga dari SNB juga, Swiss National Bank. Tapi belum ada forecast-nya, previously dia 1,5% suku bunganya. Kemudian ada pukul 18 waktu Indonesia Barat, Bank of England interest rate decision. Jadi ini keputusan suku bunga dari Bank of England, bank sentralnya Inggris, yang mereka diperkirakan akan naikin lagi suku bunga dari 4,5% menjadi 4,75%, sebesar seperempat persen atau 0,25% atau 25 basis poin, ada istilahnya begitu. Nah, ini kalau memang nanti mereka menaikkan suku bunga betul, ada kemungkinan nanti akan berpengaruh ke GBP atau pound sterling. Jadi GBP kemungkinan akan menguat kalau memang Bank of England jadi menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin, apalagi kalau lebih. Misalnya tiba-tiba kok naik 50 basis poin gitu, jadi 5,5 misalkan. Itu tentu pound sterlingnya akan menguat sangat signifikan. Ya. Tapi yang jelas begini, apapun datanya nanti, mau naik kah, atau mau turun kah, atau mau naik lebih banyak, yang jelas nanti kalau Anda mau memanfaatkan data ini untuk trading, dalam hal ini strateginya mungkin trapping, saran saya mungkin tidak perlu terlalu pusing pada datanya atau angkanya nanti bakal gimana, bakal berapa. Yang perlu Anda perhatikan nanti adalah di mana resisten supportnya. Nah, kemudian kalau Anda mau trapping di mana resistennya, di mana supportnya, targetnya di mana, stop loss-nya di mana, itu nanti. Dan kemungkinan akan bisa di-share juga oleh teman-teman market analis. Ya mungkin sekitar pukul 17.50 atau 17.45 nanti ya akan di-share. Kemungkinan akan seperti itu lagi-lagi di grup Telegram vip.forexmf.com. So, bagi yang sudah join, pantau di jam tersebut nanti ya. Yang belum join, Anda tinggal masuk saja ke website forexmf.com. Di sudut kanan bawah itu selalu ada tombol chat seperti ini. Jadi kalau sobat trader mau tanya bagaimana caranya untuk bergabung di grup Telegram yang saya sebut-sebut tadi, Anda tinggal masuk ke website forexmf.com, kemudian klik tombol chat itu, nanti sobat trader akan terhubung dengan staf kami yang mungkin nanti bisa memberikan informasi kepada sobat trader bagaimana cara untuk bergabung di grup Telegram yang saya maksud tadi. Oke. Lanjut, ada inflation letter, oke. Initial jobless claim ini juga termasuk data ekonomi high impact. Dan ini dirilis setiap hari Kamis biasanya. Nah, ini belum ada forecast-nya, tapi datanya sebelumnya 262.000. Nah, ini nggak tahu gimana nanti lagi-lagi 19.20 akan kita share setup tradingnya di grup Telegram VIP. Lalu kemudian pukul 21 ada existing home sales, diperkirakan turun dari 4,28 juta menjadi 4,24 juta. Ini kalau data existing home sales, kadang-kadang dia signifikan dampaknya, kadang-kadang enggak. Tapi nanti kita pantau aja ya, pukul 21 waktu Indonesia Barat, hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023. Nah, kemudian ada lagi testimoni atau statement atau pernyataan dari Ketua Fed di pukul 21-nya, dan di pukul 22 seperti biasa, bukan seperti biasa, biasanya hari Rabu. Dan ini di hari Kamis ada crude oil inventories dari Amerika Serikat, dan ini biasanya ngefeknya secara langsung ke harga minyak mentah atau crude oil. Dari 7,919 juta supply-nya atau perubahan supply-nya, belum ada forecast-nya. Nanti kita coba cek nanti di hari Senin atau hari Selasa ya. Mudah-mudahan sudah ada. Nah, next di hari terakhir di pekan ini, ada juga beberapa data ekonomi, data PMI dan retail sales ya. Jadi kalau kita lihat dari pukul 1 sudah ada 13, tetapi kayaknya data yang pukul 13 ini yang retail sales dari Inggris, itu kemungkinan tidak terlalu berdampak kepada pound sterling karena ada data lanjutan pukul 15.30 yaitu composite PMI dan manufacturing PMI dari Inggris plus services PMI. Ini kayaknya akan lebih diperhatikan oleh market pukul 15.30 karena ini adalah data inflasinya yang lebih kuat untuk mempengaruhi keputusan suku bunga dibandingkan dengan retail sales. Kayak gitu kira-kira. Dan pukul 14.30 ada data dari kawasan Euro yaitu German Manufacturing PMI untuk bulan Juni ya, diperkirakan dari 43,2 naik tipis menjadi 43,5. Nah, ini
Kayaknya kita akan kalau pound sterling ya, yang sorenya itu perhatikan aja pukul ini ya, 15.30 untuk data PMI dari Inggris. Ada Composite PMI, ada Manufacturing ini, PMI, ada Services PMI. Dan gongnya di pekan ini adalah data Services PMI dari Amerika Serikat pukul 20.45. Ini pas waktu kita live ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas juga nanti ya setup tradingnya seperti apa. Dari 54,9 diperkirakan turun menjadi 54. Bagaimana nanti dampaknya kita akan cek nanti di hari itu. Nah, untuk kali ini, untuk outlook technical-nya itu saya akan cenderung melihat time frame yang agak besar, yaitu time frame 4 jam. Karena time frame 4 jam ini biasa kita pakai untuk mengamati atau memperkirakan outlook mingguan ya, satu mingguan. Nah, kita lihat di gold sobat trader, kalau kita lihat dia lagi tertekan ya, masih under pressure kalau kita lihat, masih bergerak dalam downtrend. Kemudian kalau saya cek misalkan dengan Fibonacci retracement ini, saya ambil swing aja di sini, swing low-nya di sini, kita bisa menemukan area acuan Fibonacci-nya di area ini. Oke. Itu adalah kisaran, ini saya pakai ini aja ya, jangan pakai inilah. Pakai langsung di sini aja biar dia permanen gitu ya. Jadi besok-besok kita bisa cek lagi. Sebab kalau pakai tool coret-coret saya dia hilang nanti ya. Area acuannya adalah 1983,6 sampai 2019,95 ini nanti area resistance jangka menengahnya ya. Jadi untuk mingguan gitu ya. Kemudian kita punya area resistance kritis itu di sini. Oke, resistance kritis itu di 2042,44. Kemudian resisten kuncinya. Jadi kalau resisten kunci itu yang namanya resisten kunci, kalau dia tembus tidak disarankan lagi untuk hold posisi sell, setidaknya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan time frame-nya. Kalau time frame 4 jam untuk mingguan tidak disarankan untuk sell lagi. Kalau resisten kuncinya udah pecah atau udah tembus ya. Kuncinya di 2078,79 kira-kira di situ. Nah, next-nya adalah, nah bagaimana nanti pergerakannya ke depan Pak? Ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan dia bisa turun untuk pekan ini. Targetnya kemungkinan adalah di support ini. Di support, kita ambil support kunci saja di sini kita sebut ya. Ada support kunci di area 1924,76. Oke, jadi kalau yang namanya support kunci, bisa jadi support kuat, tapi kalau dia tembus biasanya bablasnya juga cukup jauh ke bawah ya. Jadi ada kemungkinan nih sepanjang pekan ini gold atau XAUUSD kemungkinan akan turun ke 1924,76. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia pull up dulu, pull back, pull up ke area ini. Loh, kok hilang ini area resisten kita? Area acuan Fibonacci-nya ya. Di mana tadi dari 1983,6 sampai 2019,95. Oke, ke situ dia. Tidak tertutup kemungkinan dia naik ke sini dulu, ke area ini. Nah, nanti Sobat Trader, di sepanjang pekan ini, kalau Anda melihat dia masuk ke area tersebut, nggak harus pas di dalamnya, di bawahnya dikit-dikit juga nggak ada masalah, dan Anda bisa menemukan ada konfirmasi sinyal sell, Anda boleh buka posisi sell. Targetnya, ya paling jauh di support kuncinya, tapi bisa Anda pertimbangkan juga untuk area ini ya. Area ini itu di area 1961,11. Karena itu juga nanti akan menjadi support kalau dia berhasil naik ke area sini. Ya, targetnya mungkin di sini. 1000 belum saya edit ya. 1961,11. Nah, di situ kira-kira. Kok support kunci lagi sih? Oke, bisa ke situ nih ceritanya nih. Bisa ke sini. Kalau dia naik ke area sini, kemungkinan bisa turun ke area situ. Nah, kalau dia tembus lagi, barulah target selanjutnya ke situ dulu. Nah, bagaimana kalau dia tembus ke area resistance? Jadi gini, memang acuan kita di sini untuk saat ini, tapi kalau dia berhasil masuk ke area resisten ini, kritis, kita masih boleh cari posisi sell di situ, di 76,4 atau 70 sampai 80% lah. Masih bisa cari konfirmasi sinyal sell di sini.
Ya. Stop loss-nya tentu saja yang paling ultimate. Nah, itu adalah resisten kunci di 2078,79-nya. Oke, gitu kira-kira untuk gold. Next kita lanjut ke crude oil. Nah, crude oil ini sobat trader kalau kita lihat dia bounce up ya. Dia berhasil bounce dari area support yang ada di sini. Itu sekitar 66,81. Nah, sekarang akan seperti apa kira-kira? Kita cek, zoom out. Oke. Tidak ada banyak perubahan. Oke, kalau seperti ini kita akan ambil saja area resisten dan support saja. Nah, kita punya area resisten di sini. Oke, kira-kira sampai di sini area resistensinya. Kemudian kita cek support. This is support. Oke, mungkin sampai sini. Kemudian kita, alright, nice. Jadi gini aja sobat trader, untuk crude oil kita akan cek saja. Kita punya area ini support. Saya kasih warna merah kali ya untuk membedakan ya. Oke, ini juga. Alright. Jadi kemungkinan besar kita punya area resisten di sini. Di sini aja area resisten. Set area resisten saya kasih ya, area resistance. Itu di kisaran 73,85 sampai 75,1. Oke, sini. Kemudian area support kita tentu di area ini ya. Oke. Area supportnya itu ada di kisaran 67,83 sampai 66,69. Oke, jadi sobat trader, perkiraan saya untuk crude oil kayaknya ya sepanjang pekan ini di area sini, ya. Bolak-balik di area sini. Untuk saat ini ya ada kemungkinan ya gini aja strateginya, kalau dia masuk ke area resisten kita cari sinyal sell di situ. Kalau dia masuk ke area support kita cari sinyal buy di situ gitu. Kira-kira untuk sepanjang pekan ini kayak gini aja untuk crude oil. Untuk peluang selanjutnya nanti mungkin kita bisa cari di signal-signal yang di live harian ya. Kayak gitu kira-kira. Oke, lanjut ke Euro USD. Nah, ini Euro USD menarik sekali. Nice, nice, nice. Oke. Sebentar saya. Oh, menarik. Sangat menarik. Oke. Ini saya tandain dulu ya. Ini ada garis di sini. Lebih kurang nanti kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan. Nah, ketika kita zoom in kita sesuaikan. Ini satu ada garis satu di sini kira-kira di sini. Ini saya kasih warna hijau ya. Karena di atas biar untuk membedakan aja support sama resisten. Biar nggak lupa. Oke, kemudian kita bisa kembangkan resisten areanya di sini. Jadi area resistennya ini yang ultimate. Hehehe. Istilah anak sekarang tuh. Itu di jangan pakai inilah. Pakai ini biar nggak hilang. Oke, itu resistensinya itu ada di area 1,10524 sampai 1,10991. Oke. Tapi, nah ini ada tapinya. Saya juga melihat ada resisten di sini sobat trader. Ini juga area resisten. Jadi kalau saya ambil areanya nih kayak begini kira-kira. Ini juga area resistance itu ada di kisaran 1,09149 sampai 1,09724. Nah, yang menarik adalah ketika di area ini juga area resisten cukup oke ya kalau kita lihat. Ada bouncing di sini, dia sempat break, balik lagi, bouncing, konsolidasi di sini. Waduh, menarik sekali. Ini juga sempat konsolidasi. So, kita sampai pada kesimpulan ini adalah area resisten yang bukan area resisten sembarangan. Oke. Nah, di saat yang sama Sobat Trader, kita lihat ya, kita bisa melihat ada pola yang cukup menarik di sini dari candlestick-nya. Di time frame 4 jam. Ya, kalau kita ambil tiga ini akan menjadi bearish, menjadi evening doji star. Ada di atas dan evening doji star. Tapi kalau kadang-kadang kalau time frame 4 jam satu dengan line provider itu bentuknya agak beda.
Tapi yang jelas kalau kita ini juga bisa jadi bearish engulfing ini ya. Tapi kalau kita lihat secara umum kalau pergerakannya ada pergerakan up dan ada satu candle bearish yang ngehajar candle yang ketika dari sini ke sini dia konsolidasi. Nah, ketika ini up, lalu ada konsolidasi di sini, secara psikologis, aduh, atau filosofinya adalah market pada saat itu pun tidak tahu mau dibawa kemana harganya, benar nggak? Ya karena dia kecil dari saya dan di situ-situ aja. Berarti market sendiri pun nggak tahu nih mau dibawa kemana nih angka harganya. Jadi mereka konsolidasi di situ. Nanti akan menjadi sedikit lebih jelas ketika ada pemicu. Dalam hal ini saya melihat pemicu ini, nah ini adalah bisa jadi sebuah pemicu, jadi pola bearish ini. Nah, so, Sobat Trader di area ini, di area 1.09149 sampai 1.09724, kita bisa coba cari konfirmasi sinyal sell. Kalau saya sudah melihat ada konfirmasi di sini dan mungkin di hari Senin kita bisa sell. Untuk jangka menengah trade-nya ya, jangan lupa untuk jangka menengah. Bukan intraday. Ya, kalau intraday mungkin bisa keseret-seret dulu kemana-mana. Nah, untuk targetnya kira-kira kemana? Targetnya itu kira-kira ke yang ini pertama, ini mungkin untuk sementara ya, sini dulu nih yang kedua. Jadi targetnya ini di sini yang pertama 1.0, jangan pakai ini deh. Nah, pakai ini aja. Target pertama itu kira-kira di 1.08641. Oke, target keduanya itu kira-kira di area 1.07967. Oke. Nah, itu. Jadi target pertamanya sini, target keduanya di sini. Oke, untuk pekan ini untuk Euro USD. Nah, kemudian tentu saja kita akan melihat alternatif lain. Kalau ternyata nanti dia break ke atas satu poin ini 1.09724. Nah, itu ada kemungkinan harganya akan coba untuk tes resisten selanjutnya di kisaran 1.10524 sampai 1.10991. Itu untuk Euro USD pekan ini. Nah, lanjut ke GBP USD. Up. Wow. Ini kalau kita cek daily. Wow, dia cetak rekor tertinggi baru 2023. Cetak rekor tertinggi baru di tahun 2023 ya. GBP USD cable, pound sterling. Luar biasa. Yuk kita akan cek sekarang bagaimana kira-kira. Oke. Sobat trader, obviously dia dalam uptrend. Tapi kalau kita lihat ini kita belum dapat swing di sini. Kita baru bisa dapat swing kalau seandainya pergerakannya kayak gini nih sob. Set, set, set. Nah itu baru kita dapat swing di sini, yang ini. Nah untuk saat ini belum. Tapi kalau saya, apapun itu, kan kalau kita lihat dia sekarang dia berhenti di sini kan. Harga berhenti di sini. Harga berhenti di sini, apapun itu, pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia berhenti bergerak. Kebetulan mungkin saat itu adalah weekend. Jadi dia berhenti bergerak. Tapi kalau kita lihat ini ada candlenya makin kecil lagi ini ketika dia jebret up, naik, mengecil lagi candlesticknya. Mengecil lagi candlesticknya. So ini saya bisa asumsikan lagi, momentum dia untuk up masih belum cukup kuat, kendati pun kita bisa melihat ada satu candle bull yang cukup panjang di sini. Oke, nah kalau kita cek sekarang berarti, seandainya pun saya mau ngecek, saya akan cek time frame gede itu nggak ada lagi weekly. Nah, kita bisa ngelihat nih. Mau nggak mau ini ngelihat time frame-nya agak gede lagi. Oke, kita bisa ketemu ada resisten di sini. Ya. Nah, saya sesuaikan ini area resistennya itu kira-kira. Nah, nanti kita zoom in lagi ya. Ketemu nih. Ini sekarang kita punya area resisten di sini sobat trader. Karena kalau dilihat di 4 jam di daily nggak ketemu nih. Jadi kita bisa lihat ini resistensinya itu di area 1.29894 sampai 1.31568. Oke. Nah, sekarang seperti apa? Kalaupun seandainya GBP atau pound sterling akan melanjutkan penguatan, saya pikir berdasarkan analisis teknik yang kita lakukan dengan time frame yang lebih besar tadi, ada kemungkinan nanti penguatan pound sterling minggu ini akan tertahan maksimal di 1.29894 sampai 1.31568.
Trennya ini masih up Sobat Trader. Berarti nanti kalau kita mau cari konfirmasi sinyal buy, ya kita tinggal tunggu nanti di intraday chartnya. Kalau ada koreksi, ada sinyal buy masuk, ada koreksi, ada sinyal buy masuk, bisa seperti itu. Nah, tapi kita juga punya area support di sini lebih kurang sampai sini. Nah, ini cukup baik. Nah, saya sesuaikan di situ. Supportnya kasih warna merah deh. Oke, ini juga kasih warna merah. Oke, dan ada kemungkinan kalau dia turun pun ini akan ke area sini. Kemungkinan ya, untuk pekan ini, sepekan ini. Supportnya itu kemungkinan di area 1.26972 sampai 1.26101. Oke. Jadi kalau dia akan turun pun kemungkinan akan ke area sini. Kalau dia sampai break, tembus ke bawah area support ini, mungkin dia akan kejar area support selanjutnya, area sini sampai sini. Sudah ada di area 1.24773 sampai 1.23619. 9. Oke, jadi Sobat Trader kalau dia break ke bawah 1.26101, ada kemungkinan dia akan kejar ke area support selanjutnya. Oke, Sobat Trader, itulah outlook untuk sepekan ini. Jadi pekan tanggal berapa itu berarti? Pekan tanggal 19 sampai 23 Juni 2023. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk outlooknya. Jangan lupa ini adalah outlook untuk jangka menengah atau untuk mingguan, jadi untuk sepekan ke depan. Jadi kalau Anda berharap trade sekarang sell atau buy hari Senin misalkan, berharap hari itu juga dapat TP misalkan, ya agak kurang cocok, agak kurang pas karena ini memang agak panjang outlooknya. Oke, jadi itu aja mungkin. Bagaimanapun apapun itu, saran saya jangan lupa untuk tetap mempergunakan stop loss untuk membatasi risiko dan pergunakan lot dengan bijaksana supaya tidak overtrade. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya bahas untuk outlook mingguan kali ini untuk sepekan ke depan. Sampai jumpa di hari Senin, karena kita masih insya Allah akan tetap live di hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat untuk sesi yang pagi, dan pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk sesi yang malam. Kecuali kalau nanti kita anggap ada data ekonomi high impact yang layak kita bahas secara live, kita mungkin akan majukan jadwalnya ke 19.20 waktu Indonesia Barat. Oke, itu dulu saya Eko Trijuni pamit dulu. Ini masih suasana akhir pekan. Ya, selamat menikmati sisa akhir pekan. Sampai ketemu lagi. Selamat malam, salam profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.